Udah mulai? Halo teman-teman, selamat bergabung. Kali ini kita ada di acara FIF Podcast yang perdana bersama dengan saya, Natasha Kristi Walewangko. Bisa dipanggil Tasya. Yeay! COVID-19 membunuh atau membangkitkanmu? Ya, apa kabar teman-teman? Seharusnya luar biasa ya, amin. Karena saya percaya meski mungkin pada saat ini ada yang sedang mengalami hal yang kurang baik atau hal yang tidak baik, atau mungkin ada teman-teman yang saat ini keluarganya atau secara pribadi terdampak dari COVID-19 ini. Begitu. Kita mau terus percaya bahwa Tuhan itu baik dalam segala keadaan, mau secara kita baik ataupun tidak baik, tetap Yesus itu selalu baik. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang sudah saya katakan tadi, yaitu COVID-19 membunuh atau membangkitkanmu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut membahas tentang COVID-19 tersebut yang dapat membunuh atau membangkitkan kita akan berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Ya, ini dia Kak Emon. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Oke ya, apa kabar, Kak? Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi sebelum kita lanjut nih, kita mau tahu dulu kesibukan dari Kak Emon akhir-akhir ini kira-kira apa ya, Kak? Kesibukan terkait pekerjaan. Sekarang bekerja di Rumah Sakit Siloam Hospital Manado. Oh, di Siloam. Iya, di bidang kesehatan. Kak di situ sebagai kepala divisi keperawatan di Rumah Sakit Siloam Manado. Oh ya, jadi pas banget ya teman-teman, narasumber kita ini memang sudah sesuai sama tema kita pada siang hari ini. Kita akan membahas tentang COVID-19. Kira-kira menurut Kak, Kak kan juga sekarang sedang bekerja di bidang kesehatan dan juga memang apakah Kak juga yang sedang menangani kurang lebih pasien-pasien mungkin atau yang berkaitan dengan COVID-19? Secara langsung tidak, karena memang itu ada staf yang melakukan, Ada staff, ya. tetapi di posisi senior manager yang mengatur ketenagaan dan juga mengatur operasional di rumah sakit, khususnya di bidang keperawatan. Oh ya, kira-kira kondisi sekarang nih pas ada COVID-19 dan sebelum COVID-19 situasi di rumah sakit apakah ada yang berubah mungkin atau seperti apa begitu, Kak? Situasi ya seperti yang kita bisa lihat bersama, memang banyak yang berubah di rumah sakit. Kita sekarang mengharuskan setiap pasien-pasien atau pengunjung-pengunjung rumah sakit itu di screening, bahkan karyawan juga harus di screening, dicek suhu badannya, dicek juga kita setiap 10 hari itu di bagian yang resiko tinggi bekerja itu harus di rapid test. Oh, kalau Kak secara pribadi juga di rapid test? Iya, setiap 10 hari. Setiap 10 Iya, barusan hari. 2 hari lalu di rapid test. Dan Dan puji hasil- Tuhan hasilnya Hasil negatif, rapid? Oh ya, puji non-reaktif. Tuhan negatif. Puji Jadi Tuhan. aman ya, Kak, ini ya? Iya, aman. Ini kita Aman. social distancing. Iya. Ya, oke. Jadi itu yang perubahan di rumah sakit. Iya. Kalau misalnya dari secara keseluruhan nih, Kak, melihat sebelum adanya COVID-19 dan sesudah adanya COVID-19 dan sekarang kurang lebih kalau secara mendunia mungkin sudah berlangsung sekitar 4 bulan atau 5 Iya. bulan ya. Tapi Iya. kalau dari asalnya Wuhan itu sudah lebih dari 6 bulan. Iya. Kira-kira dari pandangannya Kak secara pribadi nih ya, apa yang berubah gitu setelah adanya ini? Oh, banyak. Yang berubah itu banyak, baik dari pribadi, keluarga, pekerjaan yang saya sudah sampaikan tadi, dalam pelayanan di gereja juga berubah, bahkan di dalam komunitas. Kita bisa lihat dari pribadi ya, biasanya kan kita sekarang dituntut untuk hand hygiene, harus selalu cuci tangan. Cuci tangan. Iya, oke. apalagi di rumah sakit itu kita ada istilahnya 5 moments, kita harus cuci tangan terus dan kita harus jaga jarak, seperti ini kita jaga jarak dan harus pakai masker. Kita nggak pakai masker karena kita sudah Nanti, jaga, iya. nanti nggak Sudah kelihatan jaga- kita sudah jaga ngomong, jarak kok ini. tetapi kita Tenang. sama-sama sehat. Iya. Jadi di pribadi seperti itu, begitu juga di keluarga. Di keluarga biasanya dulu sebelum pada saat saya pulang, anak itu lari-lari peluk. Sekarang anak saya yang masih umur 6 tahun pun, sudah mau 6 tahun pun sudah mengerti. Jadi pada saat saya pulang ke rumah, dia langsung bilang, oh bapak mandi dulu, dia nggak mau dipeluk. Jadi dia sudah mengerti. Anaknya sudah mengerti. Sudah mengerti. Dan dengan istri, perubahan ini ya cukup
ya cukup mempengaruhi ya, karena sebelumnya itu dengan istri kita setiap bulan, istri saya ada di Makassar sementara studi ambil spesialis. Sebelumnya setiap bulan entah saya ke Makassar atau istri saya yang ke Manado. Jadi Oh ya. bisa sebulan sekali atau bahkan bisa 2 kali begitu. Tetapi dengan adanya pandemi ini, COVID-19 ini, kan ada pembatasan penerbangan. Oh Bahkan iya. dulu sebelum pembatasan penerbangan, daerah-daerah yang transmisi lokal itu pada saat datang ke suatu daerah, mereka orang-orang dari situ harus dikarantina 14 hari. Iya. Jadi itu bisa habis waktunya di karantina dulu baru bisa kemana-mana. Jadi seperti itu. Terus di gereja, nah kita sendiri merasakan ya dampaknya di gereja kita bagaimana di GPDI Samrat khususnya tempat kita bergereja itu juga ada perubahan. Sekarang kita sudah tidak bisa datang ke gereja tetapi kita ibadah lewat online. Nah ini merupakan suatu cara ibadah yang baru karena sebelumnya itu kita hadir secara komunal, secara fisik kita hadir, kita memuji Tuhan bersama-sama, tetapi sekarang hanya pelayan Tuhan, hanya pelayan altar dan pembawa firman, Ibu Gembala itu yang tampil di depan, begitu juga dengan ibadah pemuda, hanya yang membawa firman Tuhan dan juga pelayan altar, mereka yang hadir dan kita merekam dan jemaat menonton secara online, begitu juga secara komunitas. Nah, jadi pengaruhnya ini kemana-mana, cukup ya. berpengaruh. Jadi semua kena, iya, baik itu secara ekonomi, iya, secara ekonomi komunitas, juga, secara keluarga, tetap berdampak bahkan pada hal yang terkecil sekalipun. Iya. Biasanya mungkin kalau dulu kita cuci tangan, gak cuci tangan, tetap makan pakai tangan gitu lah ya. Sekarang harus cuci tangan terus, masuk ke mall juga harus cuci tangan, masuk ke kemanapun ya, bahkan untuk pelayan altar kalau ke gereja juga mungkin harus cuci tangan, harus mengikuti protokol yang ada begitu betul, ya. Betul. Dan memang sangat berpengaruh gitu. Kalau misalnya menurut Kak dengan adanya perubahan yang begitu signifikan dan kalau kurang lebih secara drastis ya, yang biasanya orang ngumpul nggak masalah, dempet-dempetan nggak masalah dan sekarang harus jaga jarak yang memang benar-benar jaga jarak. Apakah perubahan tersebut juga bisa mempengaruhi iman percaya kita nih kalau dari pandangan orang Kristen secara pribadi dari Kak, menurut Kak gimana nih? Apakah COVID-19 ini atau dengan segala hal yang terjadi dan yang berdampak ini bisa turut merubah pandangan iman kita bahkan hubungan kita dengan Tuhan atau gimana nih menurut Kak Emon? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Seharusnya tidak. Ya. Karena kan kita tahu bersama bahwa ya sebagai anak Tuhan ya, sebagai orang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan sendiri sudah berjanji di dalam firman-Nya bahwa penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yes. Nah, apabila kita mengetahui, kita memahami ini, hal-hal seperti ini tentunya tidak akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Hal-hal seperti ini tentunya tidak akan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Tapi sayangnya kan pertumbuhan iman, hubungan dengan Tuhan dari masing-masing pribadi, masing-masing pemuda-pemudi yang ada itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda, ya betul. Jadi makanya saya jawab tadi bisa ya bisa tidak. Ada kan yang biasanya kalau orang yang masih bayi rohani itu harusnya istilahnya bahasa Inggrisnya di pampers terus. Jadi harus dikasih susu, dikasih makan, jadi harus diingatkan, ini sudah mau ibadah online, ayo bangun, ayo mandi, ayo ganti baju, ayo bersiap-siap begitu. Nah, masih perlu diingatkan. Jadi ada orang yang apabila sebelumnya biasa ke gereja mereka akan mandi, tetapi ada sisi yang agak lemah saya lihat di sana, yaitu pada saat ibadah online ini atau tidak ke gereja, mereka cuma menonton lewat internet, justru ini bisa mempengaruhi hubungan mereka dengan Tuhan karena mereka itu selama ini hanya mungkin motivasinya ke gereja itu belum murni. Jadi harus selalu didorong, harus selalu diingatkan, harus dikasih susu, baru dia mau datang kepada Tuhan, baru dia mau memiliki hubungan yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi harus diingatkan, harus selalu dikasih susu istilahnya. Jadi kalau orang yang tahu, kalau orang yang paham, kan firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1, ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita
sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, kalau orang yang belum mengerti, mereka tidak akan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan dan sebagai ibadah mereka yang sejati. Jadi itu akan mempengaruhi hubungan mereka dengan Tuhan dan iman mereka dengan Tuhan. Ya, oke. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman nih ya, seharusnya itu nggak mempengaruhi ketika kita memang benar-benar rindu, benar-benar pengen punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang murni, itu seharusnya tidak mempengaruhi ya. Jadi Ya. dalam keadaan apapun sekalipun di masa pandemi saat ini. Nah, menurut Kak Emon, kan Kak juga sebagai ketua pemuda Ya. saat ini, otomatis pasti sering berhadapan dengan pemuda-pemuda. Bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan dalam hal ini kita sebagai pemuda-pemuda bersikap di tengah-tengah pandemi saat ini, gitu. Menurut Oke. pandangan dari Kak. Ya seperti saya sampaikan tadi, pertama kita harus pahami betul bahwa ibadah kita yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Entah itu mau ibadah online atau itu mau ibadah secara komunal, kita datang ke gereja, kita harus pahami itu dulu. Dan kita harus pahami bahwa Tuhan kita itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi pada saat kita beribadah itu kita harus pahami bahwa kita tidak harus selalu di gereja. Tidak harus secara bersama-sama. Jadi dengan adanya COVID-19 ini sebaiknya kita gunakan waktu yang lebih banyak untuk kita bisa menyendiri di rumah. Di rumah itu untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita baca Alkitab, kita dengar khotbah-khotbah yang ada di YouTube, kita nonton khotbah-khotbah atau lagu-lagu praise and worship tentang Tuhan yang bisa membangkitkan iman kita. Ya. Jadi harusnya ini yang menjadi kehidupan anak-anak muda. Ya, amin. Gitu ya. Jadi tapi gini ya Kak, yang jadi masalahnya saat ini kan ada banyak anak-anak muda tuh yang masih terikat dengan game online, dan bahkan justru masa pandemi ini makin terikat dengan game online, mungkin dengan rebahan, mungkin ya lebih banyak suka rebahan, aduh capek, aduh karena udah keseringan kali ya Kak, jadi kayak nggak punya niat gitu untuk mau menyaksikan kayak khotbah-khotbah rohani atau apapun itu yang bisa membangkitkan iman. Kira-kira ada nggak nih tips khusus buat mereka atau mungkin buat kita-kita gitu yang masih susah untuk kayak melepaskan hal itu, apalagi justru di tengah-tengah pandemi ini kan kita jadi jarang ngumpul sama komunitas kita nih ya, yang komunitas mungkin ada komunitas komsel dan lain sebagainya. Ada nggak tips khusus yang bisa membangun untuk terlebih khusus buat yang Kak bilang tadi masih ada mungkin yang bayi-bayi rohani dan di saat ini mereka harus juga untuk bertumbuh gitu, jadi nggak tenggelam sama yang namanya pandemi ini gitu. Iya, jadi memang yang seperti saya juga pernah baca, justru dengan pada saat di rumah aja ini justru lebih meningkat lagi orang main-main game online, lebih meningkat lagi orang akses situs-situs pornografi, lebih meningkat lagi, dan juga tadi katakan rebahan. Jadi memang di saat-saat seperti ini memang ini bisa dikatakan keluar aslinya kita tuh seperti apa. Seperti apa ya. Nah ayat firman Tuhan kan katakan bahwa perbuatan daging telah nyata. Percabulan, iri hati, dan lain-lain. Itu ada dalam Galatia 5. Jadi kita ini masih dalam daging. Nah, kecondongan kita itu ke sana. Tetapi kan firman Tuhan bilang bahwa kita ini harus hidup oleh roh. Di dalam Galatia 5. Sebelumnya di ayat pembacaan di Alkitab itu menyatakan tentang kemerdekaan sebagai orang Kristen. Nah, orang Kristen yang merdeka itu ya harusnya dia merdeka dari dosa. Jangan kita mempergunakan kemerdekaan kita untuk kita berbuat dosa. Tetapi kita harus hidup oleh roh. Nah di dalam Roma 8 ayat 13, coba kita baca. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Nah, tadi kan saya katakan tentang perbuatan-perbuatan Perbuatan daging. daging, Nah, ya. apabila kita hidup, anak-anak muda hidup dengan menonton pornografi, dengan gaming online, itu kan perbuatan-perbuatan daging ya, yang akhirnya memanjakan jiwa kita sehingga ada waktu-waktu yang harusnya kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, tetapi kita gunakan untuk hal-hal yang salah. Kita Iya, mengikuti keinginan daging keinginan kita. daging ya. Dan ayat firman Tuhan katakan di sini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah itu, jadi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup oleh roh. Kita dipenuhi oleh roh, kita hidup oleh roh, dan kita dipimpin oleh roh. Jadi seperti yang saya sudah pernah sharing ya di ibadah-ibadah FYF sebelumnya tentang pencobaan, tentang temptation. Di situ saya ada kasih 3 tips bagaimana kita bisa menang atas pencobaan-pencobaan ini. Jadi yang pertama yaitu kita menggunakan perisai iman. Kita baca di dalam Efesus 6 yaitu perlengkapan rohani. Salah satunya adalah perisai iman, Perisai iman. supaya kita bisa memadamkan panah api si jahat. Ya, saya sampaikan di situ di khotbah saya waktu itu, karena kan saya katakan bahwa kita tidak bertanggung jawab dengan hal-hal atau pikiran-pikiran jahat yang timbul dalam pikiran kita, tetapi kita bertanggung jawab dengan respon kita terhadap itu. Jadi itu seperti panah-panah ya, Iya, seperti panah api dari si jahat. Jadi kita tangkal itu dengan perisai iman. Nah, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Pendengaran Tuhan. akan firman Yes. Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu menjadi iman kita. Dan iman dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini yang membangun iman kita sehingga kita bisa tahu standarnya Tuhan itu seperti apa. Kita harus hidup kudus, Yes. kita harus saling mengasihi. Nah itu yang menjadi iman kita. Dan kita kalahkan panah api si jahat dengan iman kita. Dan hal yang kedua waktu itu saya sampaikan yaitu dengan kita berdoa. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri waktu dia dicobai, dia berdoa. Pada saat dia bilang, cawan ini bisakah lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Dan akhirnya malaikat Tuhan datang gitu. Tuhan memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus dan akhirnya Tuhan Yesus tetap harus ambil cawan murka Allah ini. Dan yang ketiga yaitu kita lari. Kita menjauhi pencobaan, kita menjauhi godaan-godaan seperti ini. Jadi ingat Yusuf nih kalau lari. Iya, jadi ya itu salah satu contoh Salah yang satu saya kasih contoh contoh. ya. Jadi kita lari menjauh, bukan lari mendekat. Oh ya betul. Lari menjauh ya, harus Lari paham menjauh ya. dari si panah api dan Iya. mendekat ke hadirat Tuhan Iya, tentunya mendekat Kak. ke hadirat Tuhan. Jadi kita ya berdoa, tadi saya katakan kita gunakan perisai iman. Perisai iman itu kita timbul dari pembelajaran akan firman Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan kita sehingga kita tahu akan standar Tuhan. Dan yang kedua, kita berdoa. Kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan kita penolong, Roh Kudus. Kita minta, Roh Kudus tolong saya, mampukan saya untuk bisa mengatasi godaan ini. Dan ketiga kita lari. Karena firman Tuhan juga katakan, pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Ya, kita betul. bergaul dengan pornografi, kita bergaul dengan gaming online, itu akan membuat kehidupan kita buruk. Akan menghabiskan waktu kita di hal-hal yang tidak berkenan. Harusnya kita gunakan waktu itu untuk belajar firman Tuhan atau mungkin bisa melayani dengan cara apapun, tetapi kita hanya ya rebahan, kita tidak aktif, kita stagnan dan akhirnya yang kita lakukan adalah dosa gitu. Ya gitu. Jadi Jadi kira-kira seperti itu supaya kita bisa menang dan mengatasi itu. Jadi harus rajin berdoa, berdoanya nggak cuman berdoa 3 kali sehari, makan pagi, siang, malam. Jadi harus juga rajin berdoa, minta kekuatan, bukan cuman minta kekuatan buat makan doang nih teman-teman, minta Ada kekuatan juga. ada hamba Tuhan pernah Oh. sampaikan begini. Tentang perpuluhan, dia bahas tentang perpuluhan. ya. Jadi Tuhan kasih kita waktu 24 jam. Jadi dalam sehari kita harus berikan 2 jam 40 menit kepada Tuhan. Oh ya. Gitu. Jadi kita 2 jam hitung 40 mulai dari menit. pagi kita berdoa,
siang, meskipun lagi bekerja kita putar lagu rohani, kita menyembah Ya, Tuhan. menyembah Tuhan bukan cuman kayak Iya, kita di kamar, tapi iya. sambil Sambil kerja bekerja kita, bisa ya. iya bisa, Iya. kita memuji Saya Tuhan, juga kita kalau misalnya kerja di kantor kadang-kadang tetap putar lagu rohani gitu, iya sambil kita menyanyi, nyanyi memuji ya gitu ya. Ya, Tuhan, oke. ya itu Jadi kita gunakan waktu itu kita berikan kepada Tuhan. intinya kalau hubungan pribadi dengan Tuhan itu nggak terbatas Iya, antara ruang dan waktu. Jadi kalaupun kayak sekarang ini mungkin teman-teman ada yang, duh lebih enak di gereja, nggak juga ya Kak. Emang di gereja kita juga pengen buat ketemu sama orang-orang, bisa bersekutu bareng sama teman-teman kita mungkin. Tapi dengan keadaan saat ini ya, memang hubungan pribadi kita dengan Tuhan lah yang paling nyata ya, yang memang akan paling kelihatan gitu loh. iya betul. Betul. Ya, dan kurang lebih tuh ya, mungkin tips-tips yang tadi selain dari yang 2 jam 40 menit yang Kak bilang, apakah memang harus 2 jam 40 menit atau gimana gitu, mungkin ada tips bagusnya paginya mulainya kayak gimana, tutup malamnya kayak gimana gitu. Iya, sebenarnya 2 jam 40 menit itu ya, kalau mau dilihat kehidupan kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan itu bisa lebih. Lebih ya, Ya, seharusnya bisa lebih. Apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bekerja, kita melayani, kita lakukan seperti ayat firman Tuhan, kita lakukan segala sesuatu itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu juga merupakan kita punya ibadah dan kita berikan kepada Tuhan. Jadi kalau mau kasarnya ya pagi-pagi lah kita baca Alkitab, ambil waktu sekitar setengah jam. Nah, saya di FYF saya selalu himbau rekan-rekan FYF, teman-teman itu harus baca Alkitab. Kalau belum punya New Year resolution, ini sudah tengah tahun ya, ya belum terlambat, masih ada waktu. Nggak apa-apa. Mulai baca Alkitab 3 pasal, 4, 5 pasal, 10 pasal, terserah, itu paling tidak itu sudah setengah jam. Dan selanjutnya Voice of Nafiri itu 1 jam lebih. Kalau kita setia mengikuti itu sudah 1 jam lebih. Ya, Setelah itu kita doa malam lagi. ada Jam doa 9 pemuda kita lagi kan tapi ada doa pemuda juga. Jadi sebenarnya jadi harus itu rajin-rajin ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online dalam hal kerohanian Iya, gitu ya, betul. supaya menumbuhkan iman kita. Jadi nggak ada daripada alasan. kuotanya pakai gaming online. Ya betul. Iya, Atau lebih baik kita nonton-nonton. mencari sesuatu yang akan berguna bagi kita baik hidup sekarang maupun ya tentunya kekekalan. Ya, jadi nggak ada tuh istilahnya COVID-19 ini membunuh iman kita, tapi Tidak justru ada. membangkitkan iman kita, malah bikin kita semakin Bagi anak Tuhan, berapi-api ya. bagi orang yang mau belajar setia, bagi orang yang mau belajar konsisten ya. Iya, iya betul. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita ini selalu dihadapkan dengan pilihan. Ya betul. Nah, kita mau respon pilihan kita seperti apa Tuhan kasih, mau rebahan atau membaca firman Tuhan, Jadi mau udah ada pornografi tips nih. atau mau nonton khotbah, itu pilihan, semua itu di tangan kita. Oke, nah yang terakhir, kira-kira kan tadi udah dikasih pesan, udah dikasih tips nih buat teman-teman nih yang gak bisa mungkin buat bangun pagi, dikasih tips bangun pagi untuk doa, baca Alkitab, sebelum tidur juga doa, baca Alkitab daripada scroll-scroll Instagram dan lain sebagainya gitu ya, udah dikasih tips. Kira-kira dari Kak Emon, mau nggak nih Kak kasih challenge buat teman-teman yang nonton, baik itu pemuda ataupun remaja atau siapapun yang mungkin saat ini lagi membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan, atau mungkin yang memang sekarang ini lagi emang semangat-semangatnya gitu ya, biar semakin semangat dan gak turun-turun semangatnya buat teman-teman baik di sosial media ataupun dimanapun mereka berada di lingkungan keluarganya mereka, apapun untuk memviralkan kabar baik gitu. Jadi nggak postingan soal lagi mabar sama siapa, enggak ya, atau posting video apa gitu, tapi justru hal yang positif gitu, yang positif dalam artian yang mengandung firman Tuhan gitu, untuk memviralkan. Mari kita viralkan kabar baik. Kira-kira ada nggak challenge khusus dari Kak Emon? Challenge khusus, saya teringat pada saat FIF dipercayakan tahun ini untuk KKR gereja ya, itu kita mengambil tema Stronger, Deeper, and Higher, dan ayat tema firman Tuhan di dalam Yesaya di dalam Yesaya 40 ayat 31. Nah, ini ayat yang cukup terkenal. Bagi yang sudah mengenal, yang belum mengenal ya mungkin tidak bisa terkenal. Bisa dibuka sekarang. Iya. Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan katakan di sana, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru,
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, seharusnya saat-saat ini kan Tuhan memberikan kita waktu lebih untuk belajar tentang Tuhan, untuk menanti-nantikan pertolongan Tuhan, untuk menanti-nantikan jawaban doa kita. Nah, firman Tuhan katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Kita gunakan saat-saat seperti ini untuk kita bisa stronger, deeper, dan higher di dalam Tuhan. Karena inilah firman Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Jadi pada saat menanti-nantikan, kita kan menunggu. Pada saat kita menunggu, kita mengumpulkan kekuatan. Kita tidak tahu nantinya seperti apa, tetapi kita percaya apabila Tuhan beserta, kita pasti mampu. Yes. Gitu. Dan seperti sharing saya sebelumnya itu tentang resiliency. Jadi pada saat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus resilient pada saat-saat seperti ini. Mungkin kita dibengkokkan, kita tertindas dengan keadaan sekarang, tetapi kita memiliki kemampuan resilient. Kita memiliki kemampuan untuk pulih kembali dengan pertolongan Tuhan. Tetapi yang lebih luar biasanya, sebagaimana Ayub. Pada saat Tuhan pulihkan Ayub, dia mendapat berkat double portion. Nah, saya rindukan ini terjadi kepada kehidupan kita yang menanti-nantikan Tuhan, yang mau stronger, deeper, dan higher. Mendapatkan kekuatan baru sebagaimana Raja Wali terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia akan terbang di atas badai. Meskipun badai terjadi, kita akan terbang. Kita mendapatkan kekuatan terbang di atas badai COVID. Gitu. Karena itulah janji Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Pada saat seperti ini kita grow stronger, kita deeper, kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita, dan pasti Tuhan akan mengangkat kita. Sebagaimana Ayub waktu Tuhan pulihkan kehidupannya, bukan saja pulih ke normal, tetapi double portion. Sebelumnya firman Tuhan katakan dia adalah orang terkaya di negeri timur. Nah, dengan double portion, dengan 2 kali lipat, mungkin dia sudah tidak orang terkaya di negeri timur lagi, tetapi di timur, di barat, di utara, di selatan. Mungkin terkaya di dunia waktu itu, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti dia mendapatkan berkat Tuhan 2 kali lipat. Jadi mari kita stronger, deeper, higher dengan menggunakan ayat ini. Menanti-nantikan Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita kumpulkan kekuatan terutama things of God ya, hal-hal mengenai Tuhan, hal-hal mengenai kerajaan surga, memperkaya diri kita dengan itu, dan pada saatnya nanti Tuhan akan membawa kita terbang lebih tinggi. Entah posisi kita naik dalam pelayanan Tuhan angkat, dalam karir Tuhan angkat, dalam studi Tuhan angkat. Pasti, karena itu adalah janji firman Tuhan, dan Tuhan selalu rindu untuk memberkati anak-anaknya karena he has more, he has everything. Yes. Ya, jadi gimana nih teman-teman? COVID-19 membunuh atau membangkitkanmu, itu pilihan ada di tangan teman-teman semua ya. Jadi kita udah dengar tadi pendapat dari narasumber kita, Kak Emon, dan pesan-pesan firman Tuhan juga yang disampaikan tadi. Kita berdoa bersama biar firman Tuhan yang kita gemakan juga melalui challenge yang sudah tadi Kak Emon sampaikan, stronger, deeper, dan higher, bisa dan melalui sharing di podcast perdana kali ini, di FIF kali ini, dapat membangkitkan semangat kita. Ayo kita tetap semangat. Jadi COVID-19 ini seharusnya nggak membunuh iman kita, tapi justru membangkitkan iman kita, bahkan bisa kita terbang di atas badai ya. Amen. Terbang di atas badai ini. Oke, dan juga membangkitkan, mungkin ada teman-teman yang mulai gak semangat dan lain sebagainya, membangkitkan pengharapan dan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pastinya dalam hal kita melakukan apapun, kita minta kekuatan sama Tuhan yang pastinya ya. Berdoa, baca firman, karena kita juga gak bakalan kuat kalau bilang mau stronger, deeper, dan higher tapi gak baca-baca firman, gak doa. Intinya tetap harus bangun hubungan pribadi dengan doa dan baca firman. Oke, itu tergantung dari respon kita semua nih. Kita tadi udah dibagi, tinggal dari kita mau nggak kita untuk mengambil hal itu. Jadi selain kita hidup sehat, kita jaga kebersihan tubuh, kita juga harus mencintai firman Tuhan, khususkan waktu dengan Tuhan setiap hari, dan lihatlah bagaimana COVID-19 ini akan menjadi momentum Tuhan membangkitkan imanmu. Semangat FIF, semangat Christ in me. Amin. Amin.